Hai sahabat Trending Plan, hai alam semesta, apa kabar hari ini? Trending Plan mendoakan sahabat semua selalu sehat, bahagia, sejahtera. Pastikan untuk senantiasa berbahagia agar imun tubuh kita tetap terjaga. Jangan lupa olahraga, terus udah gitu makan makanan sehat dan bergizi dan tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Jadi kita terhindar dari berbagai penyakit yang sedang beredar saat ini. Sahabat Trending Plan, masih tentang philodendron lagi. Tanaman epifit hutan hujan tropis yang sangat cocok untuk dijadikan indoor plant atau tanaman di dalam ruangan. Nah, perawatannya juga sangat mudah, terus nggak gampang stres saat kita pindah-pindahkan dari luar ke dalam ataupun sebaliknya nih, dari dalam keluar. Nah, Philodendron squamiferum juga dikenal sebagai the hairy plants. Mau tahu nggak sih Philodendron squamiferum? Ini dia nih, tara! Ini dia Philodendron squamiferum. Nah, di episode yang sebelumnya nih, saya pernah ulas mengenai Philodendron floridagos. Nah, Philodendron squamiferum ini adalah salah satu yang menjadi pendukung untuk terjadinya hasil persilangan si floridagos. Nah, ini dia nih Philodendron squamiferum. Cantik ya squamiferum ya. Nah, Philodendron squamiferum itu termasuk aroid tentunya ya, karena kan philodendron. Tanamannya juga jenis tanaman pemanjat atau tanaman yang merambat yang memiliki batangnya yang jelas pasti merah. Tuh, kalau masih inget yang lalu nih, aku pernah bilang batangnya merah. Ya kan, semakin ke ujung dahan batangnya semakin merah. Tuh, batang ini juga ditutupi dengan rambut-rambut kecil yang lembut. Rambut-rambut kecil ini sangat lembut loh. Dan ini rambut-rambut kecil ini berkontribusi menjadikannya sangat populer dan menjadikannya berbeda dari philodendron lainnya. Selain batangnya, Philodendron squamiferum juga memiliki dedaunan hijau yang sangat cantik dan menarik perhatian. Tuh, daunnya bagus banget ya, dia licin dan mengkilat gitu. Ini mengkilat bukan hanya karena saya rajin mengelap mereka ya, tapi memang karena teksturnya dia sendiri, teksturnya squamiferum itu adalah daunnya tuh licin permukaannya. Dan ini menjadi perhatian bagi semua pecinta tanaman hias. Nah, ini adalah tanaman merambat. Jenis tanaman merambat ya, tanaman merambat dan tanaman epifit yang tinggi dan terlihat indah di taman atau di halaman kita ataupun di dalam ruangan. Nah, dia termasuk dalam keluarga Araceae, subfamily-nya Aroideae. Terus udah gitu ya tentu genusnya philodendron ya. Genusnya dia adalah philodendron. Terus selain indah, dalam beberapa budaya juga tanaman philodendron itu termasuk punya makna atau mewakili simbol kesehatan dan kelimpahan. Nah, itu biasanya nih ya dikenal sebagai tanda keberuntungan. Nah, jadi kalau punya philodendron jenis apapun, mau Philodendron squamiferum juga boleh. Nah, kalau dalam sebagian beberapa budaya atau negara, berarti tandanya Anda beruntung. Oke, terus udah gitu tanaman genus Philodendron juga telah dibudidayakan secara ekstensif nih oleh banyak pakar atau banyak petani atau para pembudidaya lainnya ya. Dan beberapa yang populer selain squamiferum ini yang menjadi bahan untuk persilangan ada juga Philodendron substratum, terus Philodendron pedatum. Pedatum juga sama tuh, squamiferum sama pedatum menghasilkan floridagos. Nah, nanti next kita bahas tentang pedatum ya. Aku pernah kasih lihat pedatum. Terus juga ada Philodendron esmeraldens. Nah, nanti juga aku mau kasih tahu nih Philodendron esmeraldens. Oke, sahabat, beberapa literatus juga menyebutkan kalau Philodendron squamiferum ini berkontribusi yang tadi aku bilang nih, persilangan Philodendron floridagos sama berkontribusi untuk menghasilkan philodendron persilangan yaitu floridagos. Kan tadi dia disilang tuh squamiferum dengan si pedatum. Jadilah floridagos gitu kan ya. Cakep tuh hasilnya tuh. Kalau sahabat boleh nanti mengulas atau melihat video yang sebelumnya yaitu tentang floridagos. Nah, ini adalah hasil dari squamiferum.
Nah, tapi memang tidak dijelaskan nih, di beberapa literatur tidak dijelaskan mana yang sebagai putik sarinya, serbuk sarinya, itu tidak dijelaskan. Tapi yang jelas itu si Squamiferum ini sangat berperan penting untuk terjadinya hasil Philodendron spesies baru, yaitu Floridagos. Oke sahabat, pasti sahabat juga tahu dong, Philodendron, aku sudah pernah mengulas berkali-kali kalau Philodendron itu tanaman hutan hujan tropis gitu kan ya, hutan hujan tropis. Berarti mereka habitatnya itu harus di tempat yang lembab, di tempat yang menyukai cahaya matahari, tapi cahaya matahari harus tetap ternaungi, tidak boleh secara langsung. Nah, itu salah satu karakteristik sifat dari si Philodendron. Terus begitu sahabat, dia ternyata punya nama yang cukup punya nama lain, si Philodendron Squamiferum ini. Nama lainnya itu ya, sinonim name-nya yang terkenal di dunia nih ya. Dunia nih pokoknya punya nama panggilan untuk Philodendron Squamiferum ini, ada Hairy Philodendron atau Red Bristle Philodendron. Red Bristle. Lucu juga ya, karena mungkin ininya kali ya. Terus udah gitu, dia juga hairy, berambut. Pokoknya namanya itu kadang-kadang tuh ya, para petani atau pecinta tanaman itu memberikan nama yang memudahkan mereka untuk mengingatnya sesuai dengan karakter atau fisik yang ada pada tanaman. Nah, Gardening It juga mengatakan bahwa Philodendron Squamiferum pertama kali diperkenalkan pada tahun 1845 dan ditemukan di daerah tropis Brazil, Peru, Ekuador, dan Kolombia. Jauh banget ya. Oke, sahabat Trending Plant, kita sekarang kalau fitur tadi sudah dong ya, fitur dedaunan, batang gitu kan, daunnya warna hijau pasti gitu kan ya, mengkilap pasti. Terus udah gitu juga oh iya, satu lagi, dia itu bentuk daunnya itu memiliki berapa lobus ya? Kayaknya sih masing-masing itu tergantung usia ya. Usia remaja itu kadang berbeda. Ketika dia remaja sama dewasa itu sangat berbeda gitu kan. Kayak ini nih, ketika dia daun masih kecil, dan kecil ini bentuknya kayak begini nih. Bentuknya seperti ini. Terus yang ini juga seperti ini gitu kan. Ya kan? Betul kan? Nah, ketika dia sudah mencapai kedewasaan, pohon ini sudah dewasa gitu kan, daunnya sudah dewasa. Nih, bentuknya berubah lagi dia. Tuh, bentuknya seperti ini. Ya kan? Nah, padahal ini adalah salah satu tanaman saya, meskipun dia rimbun dan besar, tapi sebenarnya ini masih muda. Saya punya yang sudah dewasa ya, pohonnya sudah dewasa. Yang ini, tuh kalau pohon yang sudah dewasa, dia daunnya tuh bisa sepanjang 40 cm, 45 cm. Tuh, dan ini masih terus tumbuh berkembang. Cantik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia memiliki kurang lebih ada 5 lobus. Pokoknya tergantung dari usia si tanaman itu sendiri deh, dari usia daunnya sendiri, pohonnya sendiri, mohon maaf. Nah, kalau semakin tua maka dia akan semakin banyak gitu kan. Nah, daunnya juga berwarna hijau cerah, di bagian atasnya itu kayak ada silvery gitu ya, apa karena mengkilat ya, jadi pandangannya agak berbeda nih. Pokoknya seperti itu deh sahabat. Kalau sudah dewasa dia bisa 30 sampai dengan 45 cm. Aku kasih contohnya yang ini aja, dia kayaknya ya, ini karena udah dewasa nih. Kalau yang ini dia pohonnya, bukan daunnya ya, pohonnya masih remaja usianya. Usianya masih sangat remaja. Aduh, dia nyangkut. Nah, ini sahabat perlu hati-hati. Nah, tuh. Kalau ini tuh sahabat bisa perhatiin, ini kurang lebih panjangnya 45 cm. Panjang banget ya. Tuh. Dan dia mempunyai permukaan nih ada venasi yang dia garis lurus menyirip gitu ke samping. 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 lobus ya, ada 5 bentuk daun. Batangnya tadi saya udah informasikan warnanya merah, terus udah gitu berbulu halus ya. Nah, cantik banget kan? Cantik banget. Pokoknya dia tuh perawatannya sangat mudah, sama deh seperti Philodendron lainnya, perawatannya juga mudah. Tapi kalau kita mau menghasilkan tanaman yang cantik, subur, terus udah gitu mengkilat seperti ini gitu kan, daun-daunannya sangat menarik gitu kan, pastinya kita memerlukan perawatan yang tepat. Nah, Philodendron Squamiferum bisa tumbuh setinggi sampai 1 meter loh kalau kita memberikan perawatan dia yang bagus. Contohnya ini aja, ini saya tempatkan di pot yang kurang lebih potnya hanya ukuran pot 27 ya, tapi
tapi dia bisa sampai daunnya bisa 45 cm. Bagaimana kalau kita tempatkan di tempat yang lebih besar lagi dan dengan perawatan yang maksimal, pasti daunnya bisa lebih dari 45 cm, mungkin bisa sampai 50-60 cm. Tapi kalau memang sahabat nggak mau sebesar itu, kita bisa mengaturnya kok, kita bisa melakukan pemangkasan, kita potong, kita tanam lagi di bawah, kita bisa mengaturnya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, pokoknya sahabat, tanaman ini tuh gampang banget ngerawatnya, gampang banget tumbuh. Dia tumbuh baik pada suhu yang lebih hangat ya. Tentunya pasti itu kelembapan tinggi, karena philodendron memang menyukai kelembapan. Jadi kalau kita tinggal di kalau sahabat tinggal di daerah yang lembab, nah sahabat beruntung banget karena dipastikan tanaman ini, si squamiferum ini akan tumbuh dengan baik. Tapi kalau enggak pun, sahabat nggak perlu khawatir, kita bisa meletakkan satu alat yang namanya humidifier, atau kita bisa menyemprotkannya sesekali ya untuk mencegah kekeringan pada daun. Kita semprot pakai sprayer dengan nozzle yang sangat halus, semprot. Tentunya airnya harus air bersih ya. Nah, kalau pada saat hari-hari panas, kadang kan kita juga suka ngerasa ya kalau misalkan suhunya atau kelembapan di udara ini sangat kering. Pasti di kulit kita juga terasa. Nah, itu kita bisa menyemprotkan mereka dengan air yang bersih dengan nozzle yang halus. Terus udah gitu, cara konvensional lainnya yang bisa dilakukan orang tua zaman dulu adalah meletakkan batu-batu kerikil di atas nampan. Terus taruh deh potnya di atas batu kerikil yang sudah diisi air. Nah, itu dijamin nanti airnya itu akan menguap ke atas, tapi potnya tidak kerendam gitu. Jadi airnya menguap ke atas, nah itu cukup untuk menahan atau menjaga kelembapan dari tanaman. Oke sahabat, sekarang kita bukan lari sih, tapi kita pindah ke perawatan. Nah, kalau perawatan philodendron aku udah bilang berkali-kali gampang, nggak susah, nggak rewel gitu kan. Emang bener perawatannya itu nggak sulit. Pokoknya nih tanahnya harus memiliki drainase baik, poros. Dan kalau bisa sih pH-nya itu kurang lebih antara 5 sampai dengan 6. Berarti itu lumayan cukup asam ya, kadar asam gitu kan, karena mereka kan hutan. Habitatnya mereka. Nah, di hutan hujan tropis ya kadar tanahnya seperti itu gitu kan, karena banyak banget humus-humus dari dedaunan-daunan alami yang jatuh yang ke bawah, ada capung. Nah, kalau pengen tahu lengkapnya kayak gimana nih, aku nggak lama-lama. Pokoknya Trending Plant mau bahas satu persatu seperti biasa. 4 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi untuk atau agar tanaman kita itu menjadi subur dan daun-daunnya besar seperti ini. Yang pertama adalah media tanam. Media tanam harus poros, permeable, mudah dilalui dengan air. Dilalui dengan air itu maksudnya ketika kita nyiram, airnya itu langsung turun ke bawah, ke lubang yang ada di sini nih. Tuh, lubang drainase. Ini saya gampang banget ya ngangkatnya ya, karena memang media tanam yang saya pakai itu sangat ringan sahabat. Saya menggunakan di Trending Plant itu menggunakan media tanam Andam dan juga sekam bakar. Saya campur jadi satu, boleh juga dicampur dengan kokopit untuk mengikat kelembapan ya. Andam dengan kokopit itu sifatnya mengikat kelembapan lebih lama dari sekam bakar dengan kokopit itu mengikat kelembapan lebih lama dibandingkan dengan Andam, cacahan Andam. Tuh, boleh juga ditambahkan humus bambu. Pokoknya yang penting media tanamnya itu harus poros dan juga ringan. Kalau ringan itu memudahkan kita ketika kita memindah-mindahkan, kita nggak keberatan, jadi badan kita juga nggak sakit. Itu yang pertama, media tanam. Tapi kalau misalkan tempat sahabat nggak ada, ya jangan menjadi kendala atau jangan sedih. Jangan memaksakan diri juga untuk membeli Andam, tapi kalau mau silahkan gitu kan mencari Andam. Nah, boleh juga menggunakan tanah biasa aja. Pokoknya tanah, tapi jangan dicampur dengan tanahnya, kalau bisa jangan tanah liat ya, karena tanah liat itu kan sifatnya substrat ya, padat. Terus udah gitu kalau misalkan dicampur, ada yang dicampur pasir. Kalau pasir Malang itu masih boleh gitu, karena pasir Malang itu kan bentuknya butiran-butiran ya, jadi dia memiliki rongga. Nah, kalau memiliki rongga itu sangat bagus. Nah, tapi kalau tanah yang terlalu padat, dia tidak berongga atau tidak berongga sih ya, tanahnya tidak gembur, akhirnya apa? Akhirnya akan kekurangan oksigen itu media tanam. Kalau sudah kekurangan oksigen, nanti akhirnya akar tidak dapat tumbuh dengan baik. Karena oksigen itu adalah salah satu unsur sangat dibutuhkan oleh akar tanaman kita. Karena kalau daun, batang, dahan, kan mereka makannya dari mana? Dari
fotosintesis ya, dari proses fotosintesis dengan cahaya matahari, dengan bantuan cahaya matahari. Nah, kalau akar, mereka untuk tumbuh itu, mereka salah satunya membutuhkan oksigen. Nah, pasokan oksigen itu akan bisa masuk ke dalam media tanam jikalau media tanam kita itu poros atau berpori atau longgar atau gembur. Nah, jadi dia memiliki jalan, memiliki jalan untuk si oksigen itu masuk ke situ. Nanti akan diserap oleh akar dan akar bisa menyerap nutrisi yang ada di dalam media tanam dengan baik. Hasilnya tentu akan terlihat dampaknya pada daun, batang, dan juga dahan yang kokoh, daun yang besar, subur, dan warnanya sangat cantik. Nah, kurang lebih itu sahabatku. Panjang ya cerita media tanam. Nah, pokoknya media tanamnya gunakan yang sangat poros tuh sahabat. Pokoknya itu penting banget media tanam poros. Nah, yang kedua adalah kalau media tanam berhubungan dengan tanah, penyiraman. Penyiraman atau air. Air karena media tanam yang kita gunakan poros seperti andam. Andam itu sangat mudah menguap kelembapannya, sangat mudah kering ya, jadi boleh disiram 2 hari sekali. Tapi cara yang paling tepat untuk tahu kapan sih kita harus nyiram, seperti biasa, masukin jari aja jari. Kalau jari kita masukin sekitar 1 buku atau sekitar ya 2,5 cm sampai 3 cm, terus ujung kita terasa basah, berarti itu tandanya media tanam kita bagus, masih menyimpan kelembapan. Tapi kalau udah kering nih, sampai situ udah kering, itu tandanya kita harus buru-buru siram. Karena apa? Tanaman itu kalau kurang air juga nggak, si philodendron tentunya ya, kalau dia kurang air atau kurang basah juga hasilnya nggak bagus. Dia akan terkulai, akan layu, terus udah gitu daunnya lama-lama mengering. Nah, itu kurang lebih kalau untuk penyiraman. Pokoknya fleksibel aja, sesuaikan dengan situasi, kondisi, dan suhu serta cuaca saat itu. Dan satu lagi, media tanamnya pakai apa? Oke, selanjutnya media tanam udah. Cahaya. Kalau kita udah kasih media tanam yang bagus, terus penyiramannya juga baik, tentunya berhubungan sama cahaya nih. Kenapa? Karena philodendron itu suka banget tempat yang terang, dia nggak mau gelap-gelapan. Dia suka tempat yang terang, tapi dia nggak mau juga kalau matahari itu nyemprot dia langsung. Karena daunnya philodendron itu kalau kesemprot matahari, dia kan daunnya bertekstur ya. Kesemprot matahari, nanti dia mudah banget untuk kebakar. Kalau dia sudah kebakar, nanti jadinya jelek nih permukaannya. Dia permukaannya kering, gelombang-gelombangnya kelihatan kering gitu, nggak rata. Nah, itu bisa sangat membahayakan mereka. Nah, kalau sudah begitu, kalau sudah ada yang kering, itu pasti menghalangi proses untuk mereka memasak makanan, untuk mereka melakukan fotosintesis. Sudah jelas itu pasti terganggu. Akhirnya mereka tidak dapat tumbuh dengan baik. Nanti bisa jadi tanamannya jadi kerdil. Nah, itu untuk cahaya. Jadi yang paling tepat itu boleh sahabat taruh di dalam rumah, di dalam ruangan. Namun ruangannya tetap terang kalau bisa. Tapi kalau ruangannya nggak terang nggak apa-apa. Seminggu sekali boleh dibawa keluar, dirotasi, ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari. Boleh dijemur jam 7 sampai dengan jam 9. Habis itu angkat, jangan lupa diangkat ya. Jam 9 pagi langsung angkat lagi, pindahkan ke tempat yang teduh. Nah, pokoknya harus rajin rotasi kalau memang nggak punya tempat atau space yang mendapatkan sinar matahari cukup. Nah, 1, 2, 3, media tanam, pengairan atau penyiraman, terus cahaya udah. Nah, satu lagi. Supaya tambah sehat, tambah gemuk, kita aja manusia butuh vitamin, ya kan? Nah, itu dia. Berikan vitamin atau tambah nutrisi kepada tanaman philodendron kita, kepada squamiferum kita, yaitu adalah pupuk. Dengan memberikan pupuk, pastinya nanti tanaman kita itu akan jadi tambah sehat, tambah kuat, tambah subur. Nah, penggunaan yang biasa dipakai oleh trending plant itu, pupuk itu adalah pupuk yang pupuk cair organik sih. Pupuk cair organik yang biasa aku pakai ini dipakai dengan kekuatan sedang 2 minggu sekali. Cukup 2 minggu sekali aja. Aku pakai kekuatan sedang, aku larutkan, terus aku siram. Aku siram di permukaan media tanamnya, terus aku diemin sekitar beberapa hari. Nah, itu cukup untuk membantu menambahkan nutrisi pada si philodendron squamiferum. Ataupun nih kalau sahabat mau yang lebih praktis bisa pakai pupuk-pupuk seperti NPK, Dekastar, atau pupuk Slorilis merek lainnya. Nah, aku pakai pupuk itu, tapi perhatikan ya perbandingannya nih, perbandingan yang tepat untuk mereka. Perbandingan mulai dari nitrogennya, terus udah gitu
fosfornya dan juga kaliumnya. Perbandingan seperti apa? Nah, kalau saya sarankan sih yang 10 banding 10 banding 10 untuk Squamiferum ini, karena memang dia warnanya kan hijau semua ya. Untuk mempertahankan yang seperti ini, kecuali memang ada variegatanya, boleh kalau bisa unsur N-nya lebih dikit. Nah sahabat, kalau tanaman kita itu kurang pupuk tuh kelihatan banget, pasti warna hijaunya hijau pucet. Tapi pucetnya bukan karena memang dasarnya dia pucet ya. Pucetnya tuh benar-benar pucet. Bukan karena dasar pola motifnya memang dia pucat, tapi memang pucatnya itu karena kekurangan nutrisi. Nutrisinya itu seperti magnesium dan juga kalsium kalau nggak salah. Kekurangan dua unsur itu menyebabkan daunnya itu jadi pada pucat-pucat. Nah caranya solusinya gampang, yaitu dia tadi, pokoknya berikan pupuk yang dapat mendongkrak atau mengembalikan si hijau daunnya tadi. Kurang lebih seperti itu. Berarti ada 4 kebutuhan ya yang sudah aku sampaikan ya. Nah 4 kebutuhan ini pokoknya sahabat harus penuhi. Kenapa? Kalau nggak dipenuhi nanti philodendronnya jadi kurang cantik, kurang tumbuh dengan subur. Nah terus udah gitu sahabat, pokoknya selain yang 4 itu ternyata masih ada hal yang lain lagi nih. Tapi bukan hal yang sulit sih. Nah kalau hal ini adalah, kalau yang ini cuman tambahan aja ya, bukan tambahan juga sih, tapi sesuatu yang harus sahabat perhatikan juga. Karena kan merawat tanaman itu bukan hanya tentang memberinya pupuk, bukan hanya tentang menyiram mereka, tapi juga bagaimana kita memperhatikan kondisi dan keadaannya mereka nih. Memang biasanya dalam perawatan itu pasti akan timbul beberapa kendala, masalah. Bukan masalah juga ya, tapi kendala lah. Seperti apa? Salah satunya itu adalah penyakit. Maksudnya penyakit itu adalah sesuatu yang terjadi pada tanaman kita. Karena memang sekuat apapun tanaman ini nggak sepenuhnya tahan terhadap penyakit. Nah, aku pernah jelaskan tuh di Floridago, salah satunya ada Erwinia blight, Pseudomonas leaf spot, terus udah gitu ada Xanthomonas leaf spot juga. Jadi dia kayak bercak-bercak gitu deh, bercak-bercak titik-titik coklat gitu yang ada di tanaman. Nah itu juga disebabkan oleh bakteri. Nah bakteri itu terjadi karena apa sih? Karena memang tanaman mungkin kan tempat dia sukanya lembab, lingkungan yang lembab dan ekstrim lembab, apalagi sangat musim hujan, dan juga tempat yang tidak memadai, terlalu padat, itu sangat rentan terhadap serangan mikroba. Nah itu salah satu penyebab penyakit yang tadi saya sebutkan. Nah gejala-gejalanya mulai daun kuning lah, berlubang lah, terus ada lesi lah, pinggirannya tepiannya pada coklat-coklat. Nah itu kan sangat mengganggu ya, dan itu tuh menular dari daun yang satu ke daun yang lain. Nah itu tuh sangat berbahaya. Jadi sahabat harus antisipasi itu semua dengan cara apa? Dengan memastikan tanaman kita itu selalu bersih, terus tempatnya juga kering setiap saat, karena mereka itu bakteri-bakteri yang tadi itu sangat senang di tempat yang lembab dan juga basah dan tentunya kotor. Nah kalau tanaman udah terkena infeksi, cara penanggulangannya gimana sih? Penanggulangannya isolasi aja tanaman yang terkena infeksi, sama seperti manusia ya, kalau kena virus diisolasi. Nah kita isolasi mereka, kita pindahkan dulu gitu kan ke tempat yang lain agar tanaman yang lainnya nggak ikut terinfeksi. Lalu kita pangkas bagian tanaman yang mati atau terkena infeksi dengan pisau yang pastinya harus bersih pisaunya. Jangan karena apa? Nanti takutnya menulari bagian yang lain, bagian yang nggak kena jadi kena gara-gara pisaunya kotor ya kan. Nah terus abis itu berikan kondisi optimal dan jangan sampai mengembalikannya ke tempat semula sampai tanaman itu benar-benar pulih. Jadi kalau memang tadinya dia terkenanya di sana gitu kan, dia terkenanya di teras sebelah kiri, terus abis kita bersihin kita balikin lagi sana, jangan, tahan dulu. Nah bersihkan dulu tempat yang tadi tempat si Squamiferum itu terkena infeksi. Nah abis itu baru boleh kita letakkan di sana. Nah yang kedua adalah hama tuh mulai dari kutu putih, kutu daun, ulat, itu juga termasuk dengan hama. Nah penanganannya gimana? Itulah pentingnya kita ngelap daun. Nah pentingnya kita ngelap daun itu kita jadi tahu apa sih yang terjadi dengan daun-daun tanaman kita kan.
Nah, kalau kita sudah menemukan hama, kutu putih, kutu daun, cakarnya gampang banget. Kita bersihkan, kita lap dengan lap basah, atau kalau dia sudah mewabah, boleh dipangkas dan dibuang. Terus udah gitu kita ganti dengan media tanam yang baru, kita letakkan di tempat yang aman. Nah, itu udah jadi satu tuh, udah solusi, udah selesai kan. Nah, gimana kalau hamanya adalah ulat? Kalau hamanya ulat ya buang aja ulatnya. Dan pastikan kalau ulat tuh agak bingung saya ya, karena kan memang kupu-kupunya terbang. Kalau kupu-kupu udah terbang, dia bertelur, besok dia jadi ulat. Agak bingung juga. Jadi pokoknya pastikan di tempat sahabat semua itu lokasinya itu sangat bersih dan juga tidak becek ya. Karena tempat yang becek itu sangat mengundang sekali hama dan binatang-binatang yang mengganggu atau yang suka di tempat itu untuk hinggap di tanaman kita. Nah, kurang lebih itu sahabat. Solusi-solusi yang biasa dipakai trending plan kita ketika menemukan kendala-kendala seperti tadi. Dan yang perlu sahabat ingat adalah hampir semua jenis philodendron itu mengandung toksisitas atau racun. Nah, squamiferum juga lumayan sangat beracun. Jadi harus dijauhkan dari hewan peliharaan dan juga anak-anak kita. Karena tanaman ini mengandung, informasi yang saya baca nih ya, tanaman ini mengandung kristal kalsium oksalat. Nanti kapan-kapan kita boleh ulas mengenai hal itu ya. Atau sahabat bisa cek deh, apa itu kristal kalsium oksalat. Karena kristal kalsium oksalat ini bisa menyebabkan gejala-gejala fisik yang ringan sampai dengan parah, tergantung kondisi imunitas tubuh kita. Mulai dari sakit perut, terus pembengkakan lidah, dan juga bahkan kesulitan untuk bernapas. Jadi pokoknya pastikan anak-anak kita tidak bermain-main dengan tanaman philodendron squamiferum kita. Oke, tambahannya lagi ada tips nih dari trending plan. Supaya apa? Supaya tanaman kita ini, supaya sahabat punya tanaman yang cantik seperti di trending plan. Bagaimana sih tipsnya? Nih yang pertama ya. Kalau misalkan philodendron squamiferum kita tumbuh lebih besar dari potnya, kayaknya ini sih belum saatnya ya saya pindahkan gitu kan. Nah, kalau udah tumbuh lebih besar dari potnya, terus udah gitu akarnya udah keluar-keluar, nah segera pindahkan ke wadah yang lebih besar, ke sekitar, jangan terlalu besar juga, sekitar maksimal 5 cm lah. Supaya apa? Supaya akar-akarnya nih yang di dalam nih bisa bergerak dengan leluasa, menyerap oksigen serta menyerap nutrisi yang mereka butuhkan. Terus yang kedua nih, periksa tanaman kita, bersihkan mereka nih dan pastikan mereka ada dalam keadaan kering daunnya setiap saat. Nah, ini sangat diperlukan untuk apa? Untuk menghindari pertumbuhan mikroba yang nggak kita inginkan nih. Pokoknya menghindari dari serangan hama. Nah, terus basahi tanaman dengan air dan bersihkan untuk menghilangkan kuman dan debu di permukaannya. Kita semprot ya, terus ada gitu kita lap. Boleh juga hanya menggunakan lap yang basah, nggak perlu disemprot. Nah, terus ada gitu, jangan lupa untuk membuang daun-daun yang sudah tua atau daun-daun yang mati. Untuk apa? Selain menjaga keindahan daun-daun yang layu terus pada saat kita menyiram, pasti akan mudah untuk busuk dong. Nah, kalau udah busuk dapat memacu pertumbuhan bakteri yang nggak kita inginkan. Nah, makanya nih, kita harus memangkas daun-daun yang sudah layu atau sudah tua ya. Nah, supaya tanaman kita jadi sehat dan juga penampilannya tetap cantik. Nah, udah gitu sahabat, yang perlu sahabat tahu juga, ini pertumbuhannya lumayan agak lebih cepat ya. Jadi kalau sahabat nggak mau mereka tumbuh jadi tinggi ke atas, gampang caranya. Pangkas, tanam lagi di bawah. Pangkas, tanam lagi di bawah. Atau pindahkan ke pot yang lain, atau, nah itu salah satu juga propagation tuh. Jadi kita punya banyak tanaman atau tanamannya jadi semakin lebih lebar, lebih luas. Nah, itu sudah gitu jangan lupa kasih bantuan sulur nih. Karena apa nih? Si philodendron squamiferum itu kan dia tipikalnya manjat banget. Kalau dikasih sulur, nanti daunnya nih semakin ke atas semakin besar. Apalagi kalau akar anginnya sudah mengikat seperti ini. Sahabat cek deh, lihat deh. Ini cakep banget tuh. Akar anginnya tuh udah ngikat, udah peluk gini, udah memeluk sulurnya. Tuh, ya kan? Nih, tuh. Sahabat lihat deh, dia ngiket banget sulurnya, ya kan? Dan hasilnya sahabat bisa lihat, karena dia sudah mengikat sulur. Ini kan daun yang bawah ya, daun yang bawah kecil, daun yang atas
dia kelihatan lebih besar karena memang kan dia akar anginnya sudah memeluk ya, sudah mengikat ya. Akhirnya dia mendapat bantuan tambahan nutrisi dari si akar anginnya juga. Nah itu kurang lebih sahabat 4 tips kalau mau Philodendron squamiferumnya kayak punya aku. Kayak yang ada di trending plan. Jadi boleh diikutin tipsnya ya. Oke sahabat trending plan, kurang lebih itu mengenai cerita trending plan pada saat merawat dan memelihara Philodendron squamiferum. Semoga informasinya bermanfaat banget buat sahabat semua. Nah sahabat, kalau mau menambahkan informasi lainnya yang belum saya cantumkan, silahkan masukkan di kolom komentar, ataupun mau komen lain halnya atau mau bertanya yang lainnya juga boleh, silahkan masukkan di kolom komentar. Oke sahabat trending plan, apapun tanaman kita, rawat mereka dan jaga mereka dengan baik dan penuh kasih sayang. Karena apa? Karena mereka akan tumbuh berbahagia dan menghasilkan daun-daun yang subur dan juga sangat cantik. Sahabat trending plan, salam sehat dan bahagia selalu.